Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam perkuliahan penganggaran perusahaan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai budget bahan mentah. Agendanya kita akan membahas terkait jenis dan pengertian budget bahan mentah, kemudian kegunaan budget bahan mentah, kemudian menyusun budget unit kebutuhan bahan mentah. Jenis-jenis budget bahan mentah. Budget bahan mentah ialah semua budget yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan mentah untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Budget ini terdiri dari 3 buah budget yang disusun secara berurutan, yaitu pertama budget unit kebutuhan bahan mentah, kemudian budget pembelian bahan mentah, kemudian budget biaya bahan mentah. Ketiga ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas budget unit kebutuhan bahan mentah, yaitu budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah unit bahan mentah yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses produksi selama periode yang akan datang. Kegunaannya secara umum sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengorganisasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Tapi secara khusus, gunanya sebagai dasar penyusun budget pembelian bahan mentah dan budget biaya bahan mentah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget unit kebutuhan bahan mentah ada 2. Yang pertama, budget unit yang akan diproduksi itu seperti apa, berapa, kemudian kapan, kuantitinya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berbagai standar pemakaian bahan dari masing-masing jenis bahan mentah untuk proses produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku itu ada 2. Yang pertama, rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi terkait jumlah dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Kemudian yang kedua, datanya kita butuhkan berbagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang telah ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Standar pemakaian bahan baku diperlukan untuk mengendalikan efisiensi pemakaian bahan baku. Kemudian metode yang untuk menetapkan standar data dan informasi dalam perusahaan ada 2. Ada data historis, ada data khusus. Kalau data historis, jelas katanya historis berarti dari pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Tapi kalau data khusus itu mengabaikan data historis, terus mengukur secara fisik barang jadi yang telah selesai diproduksi agar dapat diketahui jumlah unit satuan bahan baku yang dipakai pada proses produksi tersebut. Kemudian melakukan penelitian dan pengukuran secara laboratoris terhadap produk yang dihasilkannya. Kemudian mengadakan percobaan proses produksi secara efisiensi sambil diukur pemakaian bahan mentahnya. Kemudian bentuk anggaran kebutuhan bahan baku secara tidak ada bentuk standar yang diperlukan, tetapi tergantung dari kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Ini contoh dari anggaran kebutuhan bahan baku, budget kebutuhan bahan baku ya. Ini lebih ke kuantiti bahan bakunya. Kemudian yang kedua, kita bahas budget pembelian bahan mentah. Itu adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang kuantitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan untuk produksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Anggaran bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu yang akan datang. Jadi kita membutuhkan analisis yang pertama adalah kuantitas atau jumlahnya, kemudian periodenya, waktunya, kapan harus membeli. Jadi dalam proses membeli bahan baku kita harus tepat. Kenapa harus tepat? Karena jika terlalu besar, maka akan adanya penumpukan bahan baku di gudang. Kemudian ada yang mengakibatkan penurunan kualitas dari bahan baku tersebut. Kemudian kalau terlalu banyak,
menyebabkan menunggu giliran diprosesnya itu terlalu lama gitu. Jadi menghambatkan penurunan kualitas kemudian. Kemudian dari terlalu besar tersebut kita membutuhkan biaya yang lebih besar dalam proses penyimpanan di gudang. Kemudian jika terlalu kecil atau terlalu sedikit dalam membeli bahan baku akan menyebabkan terhambatnya kelancaran proses produksi. Kemudian timbul biaya tambahan untuk mencari bahan baku sebagai penggantinya gitu. Kalau kita terlalu membeli terlalu sedikit. Kegunaan dari budget kebutuhan bahan baku mentah yaitu adalah secara umum sebagai pedoman kerja, sebagai pengorganisasi kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja, membantu manajemen dalam menjalankan perusahaannya. Secara khusus, ini sebagai dasar penyusun budget pembelian bahan mentah dan budget biaya bahan mentah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget pembelian bahan mentah itu ada 7. Yang pertama, budget unit kebutuhan bahan mentah. Kemudian biaya-biaya yang harus ditanggung perusahaan setiap kali melakukan pembelian bahan mentah. Kemudian biaya-biaya dan resiko yang harus ditanggung perusahaan yang berhubungan dengan penyimpanan bahan mentah di gudang. Kemudian fluktuasi harga bahan mentah di waktu ke waktu yang akan datang. Kemudian tersedianya bahan mentah itu di pasaran. Kemudian modal kerja yang tersedia. Kemudian kebijaksanaan perusahaan di bidang persediaan bahan mentah. Faktor-faktor pertimbangan yang menentukan kebijakan dalam persediaan bahan mentah. Yang pertama, fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, yang tercermin dalam kebijaksanaan perusahaan di bidang pola produksinya. Yang kedua, fasilitas tempat penyimpanan yang tersedia. Kemudian yang ketiga, resiko kerugian yang timbul selama barang dalam penyimpanan. Kemudian yang keempat, biaya-biaya yang timbul dalam rangka penyimpanan. Kelima, tingkat perputaran persediaan bahan mentah di waktu ke waktu yang lalu. Kemudian, lamanya lead time, yaitu tenggang waktu antara bahan mentah dibeli dengan bahan mentah tersebut sampai di gudang perusahaan. Kemudian yang terakhir, kebijaksanaan perusahaan di bidang persediaan bahan mentah. Bentuk budget pembelian bahan mentah sama seperti yang lain, tidak ada standar, tergantung dari masing-masing mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk formatnya sesuai dengan kebutuhan keadaan perusahaan masing-masing. Itu ada namanya persediaan akhir dan persediaan awal ya. Kita kemudian butuh belinya berapa. Kalau di sini ada quantity, kebutuhan, dan ada harganya per quantity. Kemudian yang ketiga, budget biaya bahan mentah, yaitu budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya bahan mentah untuk produksi selama periode yang akan datang. Kegunaan budget biaya bahan mentah itu secara umum sebagai alat pengkoordinasi kerja dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Tapi secara khusus, kegunaan dari budget biaya bahan mentah adalah sebagai dasar penyusun budget harga pokok barang yang diproduksi dan budget harga pokok penjualan yang tercantum dalam Master Income Statement Budget. Bersama-sama nanti digunakan dengan budget upah tenaga kerja langsung dan budget biaya pabrik tidak langsung. Jelas ini di perusahaan manufaktur ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget biaya bahan mentah itu ada 3. Yang pertama, budget unit kebutuhan bahan mentah, kemudian budget pembelian bahan mentah, dan yang terakhir, metode akuntansi atau pembukuan bahan mentah yang dipakai oleh perusahaan. Bentuk budget biaya bahan mentah itu sama seperti yang lain, tidak ada standarnya, tetapi tergantung dari masing-masing perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Ini sama kebutuhannya berapa, kemudian berapa biayanya, kemudian totalnya. Demikian untuk terkait budget bahan mentah dalam materi kita hari ini. Sekarang kita lanjutkan dengan latihannya. Kita jawab bersama. Yang pertama, budget yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan mentah untuk proses produksi selama periode yang akan datang disebut dengan production budget.
Salah satu faktor yang mempengaruhi penyusunan budget unit kebutuhan bahan mentah adalah budget unit yang akan diproduksi. Dihafalkan ya faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget unit kebutuhan bahan mentah. Siapa tahu nanti keluar di UTS. Kemudian kegunaan budget unit kebutuhan bahan mentah secara umum sebagai pedoman kerja. Yang keempat, salah satu jenis budget bahan mentah adalah yang ini ya, cost of direct material budget. Kemudian salah satu faktor pertimbangan dalam menentukan kebijakan di bidang persediaan bahan mentah adalah yang fasilitas tempat penyimpanan yang tersedia. Demikian perkuliahan kita hari ini, semoga semua paham. Jika ada yang kurang lebih mengerti, silakan di kolom komentar atau chat saya di grup. Terima kasih atas kuliah hari ini, semoga semua sehat. Sampai ketemu lagi di perkuliahan kita selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.